أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Semangat? Harus semangat. Cuaca mendukung, perut lagi kenyang, naik dia ke mata awak. Alhamdulillah, syukru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kataballahu lana siyam, syahrullah, syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Quran, syahrut taubah, syahrul maghfirah, syahrun futihat abwabul jinan wa ghulqat abwabun niran, suffidatis syayatin, wa syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Syukur kepada Allah, segala nikmat iman Islam, saudaraan, nikmat Allah sampaikan kita hingga ke hari yang ke-11. Tak terasa sudah 240 jam habis. 24 kali 10 ya, 24 jam kali 10 hari 240, begitu ya. Apa kira-kira yang membekas di hati kita? Apa kira-kira perjalanan lapar sama haus yang hari ini terasa ada kualitas ibadah, kualitas bacaan Quran, kualitas zikir, kualitas yang lain-lain, atau hanya kualitas salalawak yang mantap, kualitas bakwan kuah, kualitas lotek, kualitas ayam bakar, ayam geprek, ayam penyet, ya, atau jus, ya, atau apa? Ini 10 hari pertama ini luar biasa. Kita umat Islam harus semestinya ada yang kita dapatkan besok. 20 hari lagi di depan kita nih. Kira-kira kita ini adalah orang yang muttaqin. Apakah kita betul-betul orang yang ada rasa, ada yang berubah, ada kenyamanan dan kedamaian hingga kebahagiaan yang mudah-mudahan itu rahasia Allah dengan kita. Dan ada yang tak merasakan sama sekali. Maka kata ulama, memang ada orang hadirnya Ramadan ini spesial bagi dia, karena dia malu sama Allah. Allah muliakan dia, Allah sampaikan dia ke Ramadan, ya. Tapi dia juga hebat, dia juga menyambut, dia juga menjadikan Ramadan ini betul-betul adalah seolah-olah ini Ramadan terakhirku, seolah-olah ini adalah berbuka terakhirku, inilah hari-hari tahajud terakhirku, seolah-olah. Maka muncul semangat itu. Tapi ada yang kedua, biasa-biasa saja. Ada jenis manusia, ya, manusia standar, datang, masuk ke Ramadan, keluar biasa-biasanya, macam tak ada, biasa, ya. Justru mereka yang heboh cari duit di Ramadan, justru mereka yang heboh cari makan di Ramadan, justru mereka yang heboh, ya nah, dunia di Ramadan. Ada yang ketiga, memang hati iblis, ya, setan, apa, gelisah kalau di Ramadan, benci, seolah-olah beban, seolah-olah dia bertanya kenapa ada Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada satu amalan dan keutamaan Ramadan yang akan saya bahas di subuh ini dalam satu kitab yang disarikan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam karangan kitab beliau At-Tariq Ilallah, jalan menuju Allah. Apa itu jalan menuju Allah? At-Taubah. Di antara inti, saya katakan, di antara puncak
Di antara kenikmatan hadirnya kita dan ibarat burung mandi di suatu kali, begitu ya, tempat pemandian, ibarat kita sedang makan yang enak. Maka seseorang sedang bukan hanya mencicipi, tapi lahap dia betul untuk semua diambil keutamaan ini. Betul-betul dia kuasai. Apa hakikat orang berpuasa ini? Maka salah satu hadis Nabi menyebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira, ampunan. Dan cara kita memohon ampun itu adalah beristighfar. Dan istighfar ini adalah bahagian dari at-taubah. Artinya 11 bulan Allah kasih kita berkeliaran di muka bumi ini. Ada yang terkilir, terseok-seok hidup. Ada yang kadang sampai lalai. Ada yang baik disengaja atau tidak jatuh kepada liang maksiat dan dosa. Di 30 hari 1 bulan ini. Ibarat pakaian yang kotor dimasukkan ke dalam laundry. Inilah bulan itu. Bapak Ibu, saya terpikir sama saya, seandainya Allah sudah sampaikan kita ke bulan ini, alhamdulillah, dan sudah masuk 10 hari pertama, tapi lisan, mata, lisan belum juga sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Mata belum juga mampu menangisi dosa. Ada yang salah dalam hidup kita. Kalaulah di bulan Ramadan ini mata tak bisa menangisi dosa, kalaulah tangan tak bisa mengikuti irama dengan kalimat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di bulan yang mana lagi? Di malam-malam yang mana lagi? Di waktu yang mana lagi ya Muslim? Ilahana ya Rabb, ighfir lana dzunub, ampunkan dosa kami. Inilah bulan itu. Sampai kata Nabi, siapa yang puasa dengan penuh iman di bulan apa? Man shoma ramadhana. Jelas hadis itu. Di bulan Ramadan. Syaratnya 2, imanan wa ihtisaban. Al-iman wal ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Apa hasilnya? Ghufira. Ihtisab, makanya ada satu nasid bunyinya begini. Ini saya teringat kata-kata ihtisaban itu. Gini. Mudah-mudahan nanti kalau lupa ingatkan.
Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah. Cukupkan Allah dalam hati kita ini. Allah Rabbi. Baik. At-Taubah. Dalam kitab ini disebutkan bahwa dan letak ayat ini diletak di lembaran pertama. Apa kata Allah? At-Tahrim ayat yang ke-8. Surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, perhatikan yang Allah panggil di ayat ini al-mu'min. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah Allah? Tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah. Kata ulama tafsir, taubat ini disebut ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Kenapa? Seseorang yang melakukan maksiat sesungguhnya dia menjauh dari Allah. Setiap kali dia melakukan kesalahan, kelalaian, dia tinggalkan perintah, dia kerjakan larangan, sesungguhnya dia yang menjauh dari Allah, tapi Allah mendekat kepadanya. Makanya Allah panggil, fulan, kau ni maksiat, kembalilah. Seolah-olah sekalipun kau maksiat, aku tetap dekat dengan, aku akan ampunkan dosa-dosa. Makanya harus sungguh-sungguh. Dua manfaat di ayat ini. Kalau kau betul kembali, nanti akan kita ceritakan. Saya kajian subuh berapa kali sih? Sekali. Oh, dua. Nanti kalau ada waktu kita ceritakan tentang kisah-kisah taubat. Jadi kalimat ini indah. Allah bilang begini, jangan kau main-main taubat. Sungguh-sungguh sampai tubu ilallah taubatan nasuha. Apa itu konsep taubatan nasuh? Ini dahsyat buku ini.
betul-betul bertaubat, kata Allah dua. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Allah delete. Tapi ada kata-kata asa, agar. Sekalipun Allah panggil di sini orang yang beriman, Allah perintahkan dia betul-betul bertaubat. Karena di situ fi'il amar, tubu, tub. Karena jamak tubu. Tapi kalau sendiri tub anta, bertaubat engkau. Tapi semuanya, hai orang yang beriman, tubu. Berarti bertaubat ini wajib. Kenapa Ustaz bilang wajib? Coba lihat ayatnya. Di surah Al-Hujurat ayat 11. Kata Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Perhatikan ujung ayat ini. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ini kan surah Al-Hujurat ayat 11 ini kata Allah, hai orang yang beriman, tak boleh mengolok-olok satu kaum ke kaum yang lain. Begitu juga perempuan. Perempuan ini namanya ibu-ibu, ya harus cerewet, terpancing, ya suka komentar, dan ini fitrah mereka. Supaya anaknya bisa bicara, ibu itu harus banyak bicara, tapi yang bermanfaat, yang mendatangkan pahala. Ya, kata Allah, sampai disebutkan wala nisa'um min nisa', tak boleh wanita mengolok-olok wanita lain, karena bisa jadi yang kau olok-olok lebih baik dari yang mengolok. Yang dihina lebih baik dari yang menghina. Tak boleh memanggil panggilan yang jelek, apalagi dia tak suka dipanggil dengan panggilan itu, dengan lakop. Makanya di sini Allah sebut wala tanabazu bil alqab. Nama dia Muhammad, nama dia Ahmad, Abdurrahman, kau panggil dia Ucok, tak suka dia dipanggil Ucok. Hati-hati, ini ada hukumnya. Nama dia bagus, ya, Saifullah. Karena rambutnya keriting, kau panggil dia weh Kribo, berdosa, dosa besar. Tak boleh memanggil panggilan yang dibenci dia. Mentang-mentang dia orang Medan, weh Butet, kau panggil dia Butet. Kalau malu dia, segan dia, minder dia, berdosa kita. Apa di ujung ayat ini? Uman lam yatub faulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tak bertaubat, belum bertaubat, dia termasuk orang-orang yang zalim. Dia tak bertaubat, dia zalim.
Ada dalam satu hadis disebutkan, fariha rabbuh, Allah gembira, Allah senang bitaubati abdi, kalau hamba yang bertobat. Ini manusia sudahlah salah, sudahlah berdosa, sudahlah bermaksiat, dia tak bertobat, apa tak marah Allah? Makanya Allah bilang, kalau ada hambaku dia berdosa, dia maksiat, tak bertobat, dia zalim. Justru Allah senang doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim kepada diri kami, ya Allah. Dia merendah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dia tantang Allah. Apa tak marah Allah? Karena Allah tahu ma tukhfi wa ma tu'lin. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu yang kau sembunyikan, apalagi yang nampak. Awalnya memang Yahudi ini, memang kurang ajar Yahudi ini, laknatlah sama mereka. Sekarang banyak saya dengar diretas FB umat Islam, dikirimi gambar porno, begitu ya. Ini sekarang. Yang kedua, ceramah-ceramah ustadz-ustadz nih, video pertama ceramah, video selanjutnya udah telanjang semua tuh. Ini Yahudi, kerjaan orang-orang Yahudi. Untuk merusak amal ibadah puasa orang. Selamat menyambut Ramadan. Datanglah cowok cewek tak berjilbab, cewek itu tak berjilbab. Selamat menyambut Ramadan. Apa maksudnya? Bukan di sini dia berjilbab. Rambut pirang, disemir, selamat menyambut Ramadan, ditengok sama orang berpuasa. Apa hukumnya? Minimal habislah pulsa ibadah pahala puasa kita. Awak sibuk menonton ceramah ustaz, datang TikTok, datang tari-tari, datang memang jahat. Untuk apa? Merusak. Kalau tak ada iman, dia menjadi jalan tol sehingga seseorang itu habis mata, pikirannya, rontok imannya. Macam monyet kita tengok akhirnya. Apa tak macam monyet? Ketawa sendiri. Zaman hari ini, zaman nongkrong, ketawa sendiri sambil menonton. Sedih. Siapa yang mendesain ini? Siapa yang mencoba membuat supaya rabah iman, supaya seolah-olah dia berdosa, supaya seolah-olah dia rusak. Kalau dia bertobat, kalau enggak, ini coba zalim orang yang tak bertobat, kata Allah. Coba, apa tak enak ini nikmat Allah berikan. Asa rabbukum. Kita ulang ke ayat yang tadi, Tahrim ayat 8. Tahrim ayat 8. Asa rabbukum
ayyukaffirankum sayyiatikum. Fulan, aku tak malu dengan engkau. Sekalipun, coba lihat begini, Allah ciptakan kita, Allah cukupkan nikmat ini untuk kita, Allah beri segala kesenangan yang kita doa, kita minta, bahkan banyak yang Allah sudah tunaikan di muka bumi ini, lalu kita berdosa. Allah suruh kita kau solat, solatmu tepat waktu, kita lalai. Allah suruh kita berzakat, lalai, tak tunaikan zakat. Allah suruh misal kita ini berkata yang baik, mencarut. Allah suruh tangan ini supaya melakukan yang baik, menampar, meninju, tanda tangan palsu. Coba lihat fungsi tubuh ini aja, kalau kita muhasabah, malu kita sama Allah. Lihat, sekiranya ini manusia nih, misalkan ketua masjid kita ini direktur, atau udah misalnya masjid ini aja lah, atau perkantoran, kepada karyawan saya, masuk kantor paling lambat jam 8, saya kasih dispensasi 15 menit, 7.45 ke jam 8, saatnya melakukan apa namanya, fingerprint. Kadang sampai saya tengok bidan PNS hanya untuk mengejar box pinjer itu. Takut kenapa dia? Gajinya dipotong. Tunjangan berkurang. Kena tegur SP 1, 2, dan 3. Atau mungkin Anda pernah dan sering janjian kalau udah Ramadan ada rumah makan yang menjual lauk pauk, sayur yang enak. Kalau terlambat 5:30 datang ke sana udah kosong meja. Begitu sholat asar kau sudah ada di meja tuh. Pang. Selamat. Keinginan anakku ku belikan. Dia ini suka ayam bakar, dia ini suka mie goreng, ada semua di meja itu. Kau tepat waktu membelinya, kau bayar. Bahagia hari itu, tak memasak. Senang sekali. Kenapa kau tak terlambat? 1 jam sebelum terbang pesawatmu, tiketmu, kau udah ada di bandara. Kenapa? Karena tiketnya mahal? Karena penerbangan hanya hari itu? Tapi kau tak pikirkan dosamu. Andaikan ketika kau melakukan dosa, kenapa tak segera? Padahal perintahnya tubuh. Kau tak tahu nyawa. Kenapa engkau bisa tergesa-gesa? Kenapa kita tak menggesa? Yang hari-hari ini adalah hari-hari bermanfaat untuk kita bertobat. Yang sebelumnya lambat, lalai. Direkam di sini. Kenapa urusan dunia bisa cepat tepat waktu? Kenapa? Padahal manfaatnya 2 kata Allah dia.
aku ampunkan dosamu, aku hapus kesalahanmu. Yang kedua, surga menantimu. Ada yang bisa menghargakan keberangkatan tiket pesawat dengan surga? Toh justru begitu oleng pesawat di atas, ada turbulensi, ada awan yang pekat, ada angin yang kencang, ting 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 ting, kepada seluruh penumpang pesawat airlines, Lion, Garuda, apa namanya lagi, Citylink, Batik Air, cuaca kita sedikit tidak bersahabat, kepada seluruh penumpang untuk harap tenang dan duduk memakai safety belt, meluruskan sandarannya. Ting 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 ting. Saya pernah ke Saudi di atas Kolombo 7 menit. Jatuh pesawat tuh terkadang sampai 20 meter. Naik dia lagi. Naik lagi. Ini udah bunyi. Pas saya duduknya di dekat sayap. Kalau udah patah tempat muter kipas, apa yang terjadi? Justru tak berhenti lisan. Ya Allah, anakku, mobilku, rumahku, kebunku, terbayang yang terbayang. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ya Allah, kalau bisa 1 menit ini sampailah. Jangan lama-lama di atas ini lagi. Betapa kencang, betapa komat kamit lisan, debar jantung, macam korek api kita di atas sana. Menengok lautan, menengok gunung bukit. Tak berarti badan ini, tak berarti tubuh ini ketika di atas diangkat, dilayangkan, diterbangkan. Begitu ada goncangan yang menggoncang jiwamu, yang mengancam nyawamu. Kenapa bisa kau sebut Allah, Allah, Allah? Saya tengok jamaah begitu selamat mendarat, kiki. Bukan sujud syukur ya. Ya, kau masih sayang samaku ya Allah. Harusnya. Ya, tak bersyukur. Itu baru di dunia. Itu di depan mata. Saya bilang, kalau sudah teguran begini kita tak bersyukur, memang udah keraslah hati kita. Keras. Allah. Baik. Allah sebut orang yang bertaubat ini termasuk dan Allah golongkan hamba-hamba Allah yang ibadur rahman. Akhir surah Al-Furqan. Ayat itu kata Allah begini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dia tak berbuat syirik, dia tak memohon kepada selain Allah, tak mau dia, karena ada janji dalam hatinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Tangannya tak pernah membunuh sesiapapun makhluk Allah, manusia, kecuali dengan alasan yang benar. Perang misalkan, pencuri masuk ke rumahnya, kalau tak dia mati, aku mati. Makanya boleh mempertahankan harta, anak, nyawa untuk menyerang orang. Kalau tak dia mati, awak mati. Bagus, mainkan, ya kan? Kalaupun dia terbunuh, itu halal itu. Masuk ke rumah awak, ya kan? Ya kalau bisa dilumpuhkan, lumpuhkan. Tapi kalau tak bisa, dia udah begini. Kemudian, wala yaznun, dan dia tak berzina, tak berbuat syirik, tak membunuh kecuali yang benar, dan tak berzina. Dan 3 ini termasuk 7 dosa besar: syirik, zina, kemudian membunuh. Tapi kalau dia lakukan ini, wa may yaf'al zalik yalqa azama, dia dosa, yudha'af lahu al'adzab, dan dosa itu dilipat gandakan, wa yakhlud fihi muhana, kekal dia di neraka. Tapi kata Allah begini, sekalipun dia syirik, pernah ke kuburan meminta, membuat sasajen, memohon ke dukun supaya diberi kekuatan yang lebih, pelaris, jimat dan lain sebagainya, ini masuk nih, baik itu syirik besar ataupun asyirkul asghar, syirik kecil. Sekalipun dia pernah bunuh syubhat, entah benar entah salah, sekalipun dia pernah berzina, selagi nyawa belum sampai di ghargharah, ini kan kesepakatan ulama begitu, masih keadaan normal, sehat. Karena Fir'aun itu Allah tak ampunkan. Dia sempat bertaubat, tapi dia sudah minum air laut dan nyawanya sudah di ghargharah. Kalau ada yang sering membimbing orang meninggal, sakaratul maut, dia udah bunyi dia, tak mampu dia lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, tak bisa. Allah tak terima. Inna Allah la yaqbalu taubatal abd ma lam yugharghir. Inna Allah yaqbal, Allah masih saja menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya malam yugharghir. Itu hadis. Tiga ini dia lakukan, tapi dia masih bisa bertaubat. Kata Allah apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Coba sayangnya Allah sama kita. Fulan, sekalipun kau syirik kepada aku, fulan, sekalipun kau berzina, membunuh, berzina, tapi kalau datang kepada aku masih dalam keadaan sehat dan kau bertobat. Tiga di sini. Caranya, illa man taba wa amana wa amila amalan
salihah. Taba, dia datang kepada Allah. Amana, dia bukan hanya sekedar istighfar, ada ketundukan. Nanti akan kita bahas syurutut taubah, ada 5. Ada orang mengatakan, Imam Nawawi 4. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, tak cukup. Iman, sertai dengan iman. Makanya dalam hadis disebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti yang jelek dengan yang baik, ditimpal dia akan terhapus sendiri. Tak solat, tak solat, tak solat, tak solat, tak solat. Begitu dia hijrah, solat, 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 terhapus. Jangan kau balik. Udah rajin, jadi tak solat, murka Allah. Tak sedekah, tak sedekah, tak sedekah. Besok sedekah, 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 sedekah. Itba'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu akan Allah hapus yang dulu tak sedekah, yang tak solat, yang tak zakat, tak puasa, yang ghibah, maksiat, yang sering kaki pergi ke tempat-tempat maksiat, sekarang dia arahkan kakinya ke masjid. Dia akan menghapus langkah-langkah yang jelek dulu. Allahu Akbar. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Ya Allah, aku pernah berdosa ya Rabb. Aku pernah begini. Cukup? Tidak. Ini menangis di dalam masjid, keluar masjid, tengok perempuan yang tak berbaju, tengoknya juga, padahal baru menangis. Menangis dia di masjid, begitu keluar dibukanya handphone, berubah langsung. Makanya dalam ayat ini indah. Taba, dasari taubatmu dengan iman, tunduk patuh, percaya kepada Allah dan Rasul, malaikat, hari akhir, sesali. Jangan kau ulangi lagi. Lakukanlah amal saleh. Masih ada waktu? Kita baca ayat yang lain. Kalau di ayat yang tadi kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mirip ya? Wa atbi'is sayyiatal hasanah di hadis. Di ayat faulaik, walaupun mereka syirik, membunuh, berzina, Allah beri dia kesempatan bertaubat. Dia ambil kesempatan itu, lalu dia kembali ke jalan yang benar menghadap Allah. Kata Allah, hei kalian yang kembali, yang sebelumnya kalian membunuh, yang sebelum kalian syirik, membunuh, berzina, karena kalian kembali, akan kuganti yang jelek jadi baik yang ada pada diri kalian.
Kenapa? Kata Allah, karena aku punya nama di Asmaul Husna. Wa kana Allah ghafurar rahima. Antal ghafur. Kau Maha Pengampun. Antar rahim. Antal ghaffar. Maha Pengampun. Rahman. 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 Allah pasti ganti. Allah panggil kita. Dan tak ada di dunia ini siapapun yang bersalah, pasti Allah beri peluang dia untuk bertobat. Ada masa dia untuk kembali kepada Allah sebelum Allah cabut nyawanya. Itulah Maha Pengasihnya Allah. Beda kita tadi, Pak Ketua. Kalau ada karyawan kita berbuat salah, kadang tak ada lagi mukaddimah, tak ada jarak. Kau kupecat. Kan begitu undang-undang cipta kerja sekarang. Outsourcing, kolaps perusahaan, buang karyawannya. Apa pesangonnya? Tak ada pesangon, tak ada uang tolak. Undang-undang manusia, undang-undang Allah. Kau udah kukasih kau hidup, kukasih kau nikmat, bertobatlah kau. Kukasih kau kesempatan. Tak juga. Apa tak marah Allah? Kita baru adik abang, baru berkelahi, udah bertinju. Demi Allah, tak mau aku lagi menengok wajah kau, najis kau. Coba. Makanya ada doa 10 hari terakhir diajarkan Nabi. Allahumma innaka afuwun ya Rabb, Engkau Maha Pemaaf. Betul. Kita sesama hamba sulit untuk memaafkan. Malu kita. Sesama makan nasi ramas, sesama. Ada hadis Nabi begini. Manusia diciptakan dari tanah. Sumber makanannya dari tanah. Berdiri di atas tanah. Mati dia dikuburkan ke tanah, sombong. Hah? Qarun. Itu dah jelas. Allah ciptakan manusia dari tanah. Memang matinya pun dimasukkan ke dalam tanah itu langsung. Tak ada dimandi-mandikan. Ngap. Selesai. Nih, indah sekali. Kenapa saya buat perumpamaan tadi? Kenapa kita sesama manusianya ada yang tak bisa memaafkan? Padahal kita dikasih nikmat sama Allah, diberikan, dicukupkan, dikayakan, buat salah malah Allah ampunkan. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya dunia ini kalau Allah ciptakan manusia dia salah, datang meteor langsung teguran dari langit, hujan berubah dari air menjadi batu kerikil, hidup nggak kita nih? Penting kalau salah datang tinju-tinju langsung, macam umat terdahulu
Kaum Nabi Lut dibilang, kalian udah ada kuciptakan perempuan, kenapa pula kalian suka sama sejenis? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang di bawah tanah sekarang di atas. Negeri Sodom. Kenapa kalian ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin? Kelakuan kalian ini belum ada terjadi di kaum-kaum terdahulu. Inilah dia kan. Sekarang dilakukan pula di zaman ini. Apa tak bodoh? Dikasih duit lagi. Yang bencong-bencong. Sejenis. Mau diundang-undangkan pula nikah sejenis. Apa tak bodoh? Kuadrat. Innalillah. Syuaib, Nabi Syuaib, apa kaumnya itu termasuk yang menipu timbangan. Padahal surah Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Tegakkan timbangan itu. Jangan buat rugi. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang usaha timbangan. Idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ditimbang untuk orang dikurangi, tapi kalau menimbang untuk diri dia dilebihkan. Mak-mak, kalau kau menimbang sendiri, harganya mau murah, jangan kau lewatkan segaris dua garis. Kenapa? Kenapa Allah marah masalah timbangan? Aku petani, misalkan tomat, aku coba, Bu, sudah aku coba itu, Bu. Menanam tomat, belum hijau lagi udah dimakan sama belalang. Udah busuk, padahal cantiknya dia. Tanam melon, belum tumbuh daun tuh udah dimakan keong daunnya. Ini udah sampai kuning, udah di pasar, tinggal ditimbang berapa banyak, berapa ember keringat petani udah di sana. Sampai datang diletak di terpal, disusun, bahkan semangka tuh digosoknya macam menggosok mobil lagi biar berkilat. Kau tawar juga lagi. Habis itu timbangannya, harganya 2 kilo 3 on. 2 kilo aja lah Pak. Ada pula lebihnya. 35.800. 35 aja lah Pak. Padahal kau tak bayangkan. Dia menjaga melon tuh. Tak kau bayangkan pupuknya, airnya, kemarau, hujan datang busuk. Kemarau datang kering, gagal panen. Yang dia bawa itu adalah pilihan-pilihan untukmu. Tapi kau sanggup, kau buang keringatnya. Banyak dosa kita ini. Sepala kau datangi penjual-penjual muslim tuh kau kasih betul. Ini untukmu harganya, ini untuk anakmu. Berdoa dia Allah, senangkan ibu ni ya Allah. Kalau yang mendoakan orang-orang yang soleh masih biasa. Seorang ibu penjual koran membawa anak-anaknya, berjilbab dia baik dia, datang sholat dia. Saya tak mau koran deh, saya mau. Ini untuk. Ya Allah, murahkan rezeki. Kaki dia berdiri berjam-jam. Keluar doa dari dia untukmu. Saya cuma minta ibu,
mohon sama Allah ampunkan dosa saya bilang. Banyak dosa kita. Makanya Rasulullah membuat satu untayan doa-doa itu Sayyidul Istighfar. Kita baca, aminkan. Di penutup majelis ini. InsyaAllah ada waktu kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami puji Engkau ya Allah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kami berselawat kepada nabimu. Allahumma anta rabbuna. Engkau Rabb kami. Allahumma anta rabbuna. Engkau Rabb kami. La ilaha illa ant. Tiada ilah selain Engkau ya. Khalaqtana wa nahnu abduk. Engkau ciptakan kami. Kami ini hamba-Mu. Wa nahnu ala ahdik. Kami ini dalam perjanjian-Mu. Wa wa'dika mastata'na. Kami penuhi janji itu sekuat kami ya Allah. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Kami berlindung ya Allah. Segala kejahatan yang kami perbuat. Nabu'u laka bi ni'matika alaina. Kami akui banyaknya nikmat yang Kau titip kepada kami ya Allah. Wa nabu'u bi dzunubina. Kami akui dosa kami. Aghfir lana. Ampunkan dosa kami. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tak ada yang mampu mengampunkan dosa kecuali Engkau. Kau sampaikan kami di bulan ini ya Allah. Bulan ampunan. Aghfir lana ya Rabb. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kami. Terima taubat kami. Wahai mata, apa yang kau lihat selama ini? Lisan, kenapa kau masih jarang berzikir menyebut Allah? Tangan, apa yang kau perbuat? Kaki, kemana kau melangkah? Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, telinga kami, tangan, kaki, hati kami. Ya Allah, golongkan kami kepada hamba-hamba-Mu yang muttaqin, mukhlisin, muslihin, muflihin. Orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang sabar. Ya Allah, bersihkan hati kami ini dari sifat dengki. Ya Allah, bersihkan hati kami ini dari sifat sombong. Ya Allah, jadikan anak-anak kami penghafal Al-Quran. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya Allah, sampaikan kami hingga berakhirnya Ramadan. Temukan kami dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.